Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung MPR DPR Senayan Jakarta ini langsung disambut oleh pimpinan MPR RI. Kita lihat ada Ahmad Muzani dan beberapa petinggi MPR lainnya yang juga menyambut kedatangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan di mana dalam perjalanan tadi dari Kertanegara Jakarta Selatan menuju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta, Prabowo Subianto didampingi sang anak. Jadi hijau, ini saya juga baru baca, kan Mas Didit diminta untuk membantu mengatur desain dari gedung MPR DPR khusus untuk acara pelantikan. Dan ini karyanya nih kalau kita lihat nih. Ya. Jadi berbeda ya. Jadi hijau. Jadi hijau. Kalau kita lihat juga memang kan dari kemarin ini gedung DPR, MPR ini berbenah. Terus juga istana juga memang mempercantik diri gitu ya untuk menyambut kedatangan Presiden baru Indonesia. Ini kita lihat ada desain yang berbeda hari ini. Jauh lebih cantik dibandingkan 2014-2019 yang saya lihat. Dan memang kalau diserahkan ke Mas Didit sebagai seorang desainer, saya pikir tidak mengagetkan ya. Kalau tiba-tiba kita lihat menjadi hijau seperti ini. Jadi adem gitu ya. Adem sekali terlihat. Jadi segar juga, berwarna hijau nuansanya, pepohonan. Ini ada ini menarik juga ada Mas Teddy masih mendampingi sebagai ajudan karena kita melihat kemarin di acara diklat Mas Teddy ini menggunakan baju putih. Nah nanti kita lihat apakah setelah pelantikan dan pengumuman kabinet akan tetap menjadi ajudan Pak Prabowo atau kemudian menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Kita lihat nanti. Ini juga kemarin pakai baju putih tapi sekarang tetap ya pakai baju ajudan ya Pak Prabowo. Karena belum pengumuman kabinet. Nanti kita lihat tapi. Kita lihat ini memang busana dari Pak Prabowo ini juga berbeda gitu ya. Tidak pakai jas. Biasanya pakai jas ya. Ya, tapi ini memakai pakaian beskap kita lihat ya. Pakai peci hitam ya memang menjadi khasnya juga. Ya. Tapi tidak pakai jas. Ini mungkin ada makna tersendiri nggak kalau Mas Toto lihatnya ada Mas? Saya terus terang belum bisa menangkap ya. Tapi memang terlihat akhirnya lebih santai. Dan akhirnya menjadi bahan perbincangan kita ya. Karena kita menerka kan akan menggunakan jas. Kalau dulu Pak Jokowi seingat saya pakai dasi warna merah kalau saya tidak salah. Dan Pak Prabowo menggunakan kostum yang berbeda. Nah tinggal kita menunggu nih Mas Gibran ini apakah menggunakan jas. Tapi harusnya biasa akan menyesuaikan dengan kostum yang dipakai oleh Presiden terpilih. Dan ini kita lihat ya ada desainnya juga di depan gedung parlemen ini luar biasa berbeda ya. Malah ya. Iya tadi. Kalau lihat di gambar itu. Sudah pakai jas. Ya kita lihat ini memang tampilannya berbeda di gedung parlemen Senayan Jakarta pada prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di hari ini. Kalau kita lihat juga kemarin kan ada beberapa tamu negara juga sudah datang ke tanah air gitu ya untuk bisa menghadiri langsung untuk bisa menyaksikan langsung prosesi pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih gitu ya di periode 2024-2029. Berdatangan ini sejak kemarin dan kita lihat ini berdatangnya memang waktunya berbeda-beda tetapi jaraknya ini berdekatan. Dan ini kita lihat ada tamu negara yang juga tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta langsung disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang mungkin ditunggu kehadirannya adalah pemimpin Yordania karena beliau adalah sahabat baiknya Pak Prabowo dan punya persahabatan khusus ya, bukan sekedar dalam konteks hubungan diplomasi. Dan biasanya nanti kita mungkin akan melihat beberapa pemimpin ASEAN, negara-negara tetangga yang biasanya langsung hadir kepala pemerintahannya. Kemarin saya lihat juga di pemberitaan ada beberapa utusan seperti utusan Presiden Rusia dari Vladimir Putin, ada juga dari China. Dan nanti kita akan melihat biasanya ketika presiden atau kepala pemerintahnya datang langsung atau kepala negara datang langsung, nah itu biasanya menunjukkan tuh spekulasi mengenai arah dari kedekatan hubungan diplomasi Indonesia di bawah pimpinan Pak Prabowo dengan negara mana saja. Biasanya akan seperti itu. Jadi kehadiran tamu negara yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan Prabowo Gibran ini memang ada maknanya tersendiri ya. Siapa yang datang, lalu juga nanti akan berpengaruh ke arah selanjutnya nih kerjasamanya seperti apa gitu ya Mas Media? Ya karena Pak Prabowo punya wibawa politik internasional yang cukup signifikan ya. Beliau juga punya
kemampuan diplomasi yang cukup kuat. Artinya dengan karakter beliau sebetulnya ini jadi kekuatan. Jadi banyak pihak yang kemudian memprediksi secara positif bagaimana Pak Prabowo menjalin komunikasi dengan beberapa negara strategis, Singapura, China, termasuk juga blok Barat dan juga negara-negara di Eropa. Dan saya kira kita juga menyaksikan hari ini Pak Prabowo cukup confidence ya. Artinya respon masyarakat internasional, pemimpin-pemimpin internasional juga cukup kuat dan atensinya juga cukup positif. Karena Indonesia itu negara besar memang dan punya potensi terus untuk memainkan peran di kancah politik global. Artinya apapun keputusan politik internasional Pak Prabowo juga mempengaruhi secara signifikan beberapa negara di dunia, bahkan termasuk Tiongkok dan juga US sekalipun. Ya. Gitu. Jadi dalam konteks ini Pak Prabowo punya wibawa politik internasional yang kuat dan Indonesia juga dilihat sebagai negara besar. Jadi pelantikan Pak Prabowo hari ini ya pasti diliput oleh banyak media massa internasional juga, dan masyarakat internasional juga menunggu nih gebrakan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo secara internasional. Apakah keberpihakannya mengarah kepada mungkin penguatan ekonomi politik dengan Tiongkok, atau kemudian menggesernya kepada blok Barat gitu ya. Ini terus terang memang kita perlu menunggu, tapi banyak pakar internasional juga ini agak was-was, optimis, sebagian juga terus membaca ya arah gerakan dan pilihan politik internasional Pak Prabowo. Kalau dari Mas Soto bagaimana Mas melihatnya? Ya memang menarik ya ketika berbicara mengenai karakter kepemimpinan Pak Prabowo, dia lebih outward looking dibandingkan dengan Pak Jokowi inward looking, karena memang Pak Jokowi tidak punya sejarah. Ya beliau betul-betul bergerak dari kepala daerah saja. Pak Prabowo tidak menjadi presiden pun pemikirannya bisa kita baca dalam berbagai buku yang membahas mengenai Pak Prabowo, sangat concern tentang posisi Indonesia yang tidak boleh menjadi followers tadi. Walaupun kemudian orang banyak berspekulasi, apakah Pak Prabowo ini ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang presiden akan membuat posisi Indonesia menjadi lebih jelas, dan ketika positioningnya lebih jelas dalam pertarungan geopolitik, resiko politiknya juga ada. Di situ orang kemudian berspekulasi, Pak Prabowo ini anti Barat, dulu ada yang mengatakan seperti itu, cenderung lebih bisa ke pro Tiongkok atau pro Rusia misalnya. Tapi ada juga yang mengatakan loh, Pak Prabowo ini punya hubungan baik terutama keluarganya juga dengan dunia Barat begitu misalnya. Nah ini yang menurut saya akan membedakan apa yang kita lihat dalam pemimpinan Pak Jokowi, cenderung agile. Beliau mengikuti saja, tapi memang bisa memposisikan diri menjadi host yang baik. Kita tahu acara-acara internasional diselenggarakan di Bali itu sangat baik. Tapi Pak Prabowo akan lebih substantif menurut saya dalam konteks mengambil positioning, apalagi mengingat situasi geopolitik sekarang memang sangat tidak menentu. Tidak baik-baik Salah saja. satu yang sering dibahas adalah Pak Prabowo akan membuat gebrakan seperti yang dilakukan oleh Modi. Jadi India ini tidak mengambil posisi non-blok, tetapi multi-blok. Di satu sisi bisa terlihat sangat pro-Amerika, kadang-kadang dalam situasi lain bisa juga cenderung pro-Tiongkok, bisa juga pro-Rusia. Artinya fokusnya adalah kepada self-national interest selama menguntungkan. Kita jangan kemudian, jadi bisa dikatakan non-blok tapi proaktif, bukan non-blok yang keberpihakan. Cenderung pasif, dan itu terbukti membawa India menjadi sangat memiliki posisi kuat dalam percaturan dunia internasional.